Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun jemaat Tuhan berada, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 12. Begini bunyi firman yang tertulis. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada perikop ini ialah sambutlah Rajamu datang. Perikop ini masuk kepada Deutro Jesaya, yang masuk kepada kategori ketika bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan berada pada pembuangan Babilonia. Bangsa itu berada dalam situasi yang tidak baik secara ekonomi dan politik. Pada saat itulah Tuhan menyampaikan kabar kemerdekaan kepada mereka dari bangsa Babel. Bangsa itu akan keluar dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Namun firman Tuhan yang disampaikan Yesaya bukanlah hanya sekedar memberitakan kabar baik itu, tetapi sekaligus kecaman kepada bangsa itu agar menyucikan diri mereka yang najis atas ketidaksetiaan bangsa itu kepada Allah. Jadi perikop ini berisikan tentang janji keselamatan Allah, sekaligus seruan bertobat kembali kepada Allah, yakni Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kabar sukacita utama yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya, Nabi Yesaya. Yang pertama adalah berita damai. Allah menyatakan perdamaian atas bangsanya yang memberontak. Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kuasa-Nya, bahwasanya Ia akan mendamaikan dirinya dengan melepaskan bangsa itu dari hukuman atas pembuangan mereka ke Babel. Kabar kedua adalah kabar baik. Pada saat di pembuangan di Babel, nyata banyak sekali penindasan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka memperoleh hukuman, mereka memperoleh berbagai macam-macam kesusahan.
Melalui kabar baik ini, Allah akan mengubahkan ketidakbaikan keadaan mereka menjadi keadaan yang baik. Yang ketiga adalah berita selamat. Allah akan menyelamatkan bangsa itu dari belenggu penindasan yang dilakukan oleh bangsa Babel sendiri. Allah akan menyelamatkan bangsa itu dari hukuman Tuhan itu sendiri terhadap bangsa itu. Allah akan menanggalkan dan menghancurkan belenggu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang diterima oleh mereka adalah keselamatan yang daripada Tuhan, dan berita yang disampaikan oleh Tuhan dari ketiga berita itu, berita damai, kabar baik, dan juga berita selamat, itulah yang harus direspon oleh bangsa Israel. Dan pada perikop ini bangsa Israel meresponnya, dan seharusnya mereka merespon kabar baik, kabar sukacita itu dengan bersemangat dan bersukacita. Sebab kabar baik itu menjadi daya dorong bagi mereka juga untuk mempersiapkan dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan yang akan menjadi Raja untuk menyelamatkan, membebaskan, dan memerdekakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fase ini juga merupakan bentuk yang akan diberikan Allah. Bangsa itu akan keluar dari pembuangan Babel. Dan ini adalah fase keluaran yang baru, berbeda dengan keluarnya bangsa itu dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Allah melalui Musa. Mereka berangkat keluar dari Mesir dengan tergesa-gesa karena mereka dikejar-kejar oleh Firaun dan para serdadunya. Tetapi pada saat ini Allah akan senantiasa mengawal mereka. Mereka tidak perlu tergesa-gesa, karena keluarnya mereka dari Babel adalah satu kepastian yang akan diberikan oleh Allah dengan bentuk yang baru. Jadi keluarnya mereka dari sana, mereka harus mempersiapkan dirinya, harus mempersiapkan proses pengeluaran dari mereka itu sendiri. Dan pastinya mereka tidak perlu tergesa-gesa, karena apapun yang Allah sudah janjikan kepada mereka itu akan dinyatakan, dan Allah akan menjagai bangsa itu. Mereka tidak perlu tergesa-gesa karena keselamatan ini adalah keselamatan yang sangat berkaitan dengan masalah iman percaya mereka kepada Allah Yahweh sendiri. Mereka keluar dari Babel bukanlah hanya persoalan politik, tetapi persoalan yang utama adalah masalah keberimanan, kepercayaan mereka kepada Allah, atau bagaimana mereka sendiri sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti satu keluarga yang akan menyambut tamunya, mereka akan mengadakan berbagai persiapan. Demikian halnya suatu daerah yang akan menyambut seorang raja atau seorang presiden, tentunya akan melaksanakan berbagai-bagai persiapan untuk menyambut orang yang akan mereka sambut itu. Penyambutan itu sebagai bentuk penghormatan dan pelayanan yang baik. Singkat kata, bahwasanya penyambutan itu dibuat untuk menyenangkan hati orang yang disambut. Namun dalam hal ini, yang disambut adalah Allah. Yang disambut adalah Raja yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung. Itulah yang disambut. Penyambutan itu tentunya akan juga
mempersiapkan kesukaan Allah. Kesukaan Allah itu sendiri yang mereka harus persiapkan. Mereka tidak lagi hidup najis, ikut menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah yang lain. Dan penyambutan mereka kepada Allah ini sendiri adalah bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, namun dalam hal ini yang disambut adalah Tuhan Allah, sekaligus yang maha mulia dan maha agung, yang akan memberikan keselamatan dan kemerdekaan. Raja yang disambut adalah Tuhan yang akan mengeluarkan mereka dari belenggu hukuman pembuangan yang mereka alami. Tentu saja persiapan yang dibuat bukan hanya untuk sukacita bagi yang disambut, namun juga sukacita bagi yang menyambut. Jadi sangat-sangat bersukacita seorang yang mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Allah, dan penyambutan itu akan dipersiapkan juga dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang kita persiapkan untuk menyambut penyelamatan yang daripada Tuhan? Terkhusus pada minggu ini, Minggu Palmarum, kita akan memasuki minggu-minggu yang akan datang dengan minggu penderitaan Tuhan Yesus, sampai kepada Dia disalibkan di hari Jumat Agung. Dan untuk memperoleh kepastian keselamatan melalui kebangkitannya, apa yang sudah kita persiapkan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umat Allah dipanggil untuk menyambut kabar baik keselamatan itu dengan sikap yang sepadan, karena janji penyelamatan itu datangnya dari Tuhan Allah sendiri. Allah mengutus para pemberitanya datang menyampaikan kabar baik. Kedatangan dari atas bukit-bukit untuk menyampaikan kabar baik itu sendiri harus disambut dengan sorak-sorai dan sukacita, sebab Allah telah menebus umatnya dan membawa mereka kembali ke Sion. Oleh karena itu, mereka yang disuruh untuk meninggalkan semua hal yang najis dan tetap setia mengikuti Allah menuju Yerusalem. Oleh karena itu, kita sama seperti bangsa Israel disuruh untuk meninggalkan hal-hal yang najis, mengikuti dengan setia pimpinan Allah menuju Yerusalem. Sama seperti Israel, umat Tuhan masa kini juga dipanggil untuk menyambut kabar baik keselamatan itu. Sambutlah keselamatan itu dengan sukacita dan ucapan syukur. Tentu saja kita harus menanggalkan semua dosa dan perbuatan-perbuatan jahat, lalu mengenakan kekudusan. Jangan lagi hidup dalam kenajisan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, karena Dia sudah menebus kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikutlah Dia, ikutlah Tuhan dengan setia, maka Dia akan memimpin jalanmu senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih setiamu. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberikan jalan-Mu bagi kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, seperti bangsa Israel, walaupun mereka berada dalam pembuangan itu, kami percaya seperti pada saat ini kami menghadapi, dunia ini menghadapi satu virus yang disebut virus corona. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga percaya Tuhan akan membimbing dan menyertai kami
dan menjagai kami, agar kami lepas luput Tuhan, mampu merdeka atas virus itu. Kami mampu untuk bebas Tuhan, oleh karena pembebasan yang daripada Allah atas segala sesuatu yang kami hadapi oleh karena dunia ini. Dan kami percaya, kalaupun itu berasal dari Allah, kami percaya Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan sudah memberikan perdamaian. Biarlah kami juga menerima perdamaian itu. Dan kami dimampukan oleh Allah untuk terus menjagai diri kami, Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami setia tetap untuk mengikuti Allah sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami.